dari Surabaya yang akan mendampingi Roma Aurel untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun kembali ya Roma Aurel. Terima Semoga kasih. Roma Aurel senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan, serta kesabaran untuk mampu mengemban tugas sebagai pelayan Kristus sampai selama-lamanya. Terima Amin. kasih untuk semua yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Bersama-sama kita menerima pembelajaran kerahiman Tuhan yang tanpa batas yang akan disampaikan oleh Romo Aurel dengan tema Jika Bapa itu Maha Rahim, bagaimana dengan anak? Mari kita satukan hati dalam doa untuk kita mendapatkan rahmat Tuhan, sehingga dapat menyerap semua pengajaran yang Tuhan firmankan melalui Romo Aurel pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat bersama berkumpul dalam ruang virtual ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menyerap pengajaran pada malam hari ini. Curahkanlah hikmat daripadamu ya Yesus kepada Romo Aurel yang akan menjadi wakilmu untuk menyampaikan sabdamu. Luputkanlah kami dari segala bentuk gangguan yang mengganggu persekutuan kami denganmu. Yesus, Pencipta keselamatan manusia, tariklah semua jiwa kepada kehidupan ilahi. Semoga keagungan kerahimanmu dimuliakan di bumi dan di alam abadi. Oh Pencipta jiwa yang agung, dalam kemurahanmu yang tanpa batas, Engkau membuka sumber-sumber kerahiman yang menyelamatkan, sehingga jiwa-jiwa yang rapuh dapat dikuatkan dalam peziarahan hidup ini. Kerahimanmu membentang di sepanjang hayat, kami laksanakan suatu benang dan membuat hubungan kami dengan Allah tetap tertata rapi. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah Engkau lah, andalanku. engkau lah. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkau lah Engkaulah andalanku. andalanku. Demi nama Bapa dan Putra Terah dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Baiklah Romo, untuk mempersingkat waktu, saya Ya. serahkan waktunya kepada Romo Aurel. Baik, terima kasih Bu Jau yang sudah mengantar kita dalam pertemuan malam ini. Saya berterima kasih untuk berbagai ucapan selamat yang sudah dikirim melalui WA Group dan juga beberapa teman yang memberikan hadiah khusus bagi saya. Tentu saja ini sangat saya hargai sebagai bagian dari pelayanan yang semakin lama saya merasa semakin terutama dengan semakin mendalami dan menemukan mutiara-mutiara berharga yang ada di dalam gerakan kerahiman ilahi ini. Malam ini Kerahiman Ilahi Batam juga sedang menyelenggarakan acara yang menghimpun banyak orang. Jadi di layar sekarang hampir tidak ada orang Batam. Semua lagi berkumpul di Hotel Pasifik untuk acara mereka malam ini dan besok malam. Jadi boleh dibilang eh, Kerahiman Ilahi lagi bergema kuat-kuatnya di sini. Nah, kita masih berjalan dengan dokumen yang bulan lalu sudah mulai kita bahas, yakni Dives in Misericordia, ensiklik pertama Paus Yohanes Paulus II tentang kerahiman ilahi yang pada masanya dikeluarkan itu sebetulnya kurang populer atau kurang kurang dihargai, kurang didalami oleh banyak orang. Justru menjadi pencarian banyak orang ketika Paus Fransiskus mengumumkan adanya tahun kerahiman beberapa tahun lalu kita tergerak untuk saya sendiri baru tahu adanya ensiklik Dives in Misericordia itu justru pada waktu tahun kerahiman
ketika kami para imam Keuskupan Pangkal Pinang mengikuti retret yang dibimbing oleh Pak Stefan Lex di Palembang. Di situ baru saya tahu ada ensiklik yang bernama Dives in Misericordia, yang kemudian segera saya cari dan saya dalami dan ternyata memang luar biasa menarik. Kalau bulan lalu kita membahas secara keseluruhan kerangka tentang Dives in Misericordia, dalam dua pertemuan berikut yakni bulan Mei dan bulan Juni ini, saya akan mengambil dua tema yang datang dari ensiklik tersebut, tetapi kemudian merefleksikannya itu secara independen, sehingga tidak menuruti runtutan yang dibuat oleh Santo Yohanes Paulus II, yang sangat sistematis, filosofis, dan mendalam refleksi spiritualnya. Saya mengambil tema, tetapi coba merefleksikannya dalam konteks kita hari ini sebagai sebuah sumbangan untuk pengayaan iman bagi para devosan kerahiman ilahi atau para rasul atau pewarta belas kasih Tuhan yang bergerak dengan berbagai cara yang sekarang praktis sangat populer dan menyentuh hampir semua komunitas rohania yang bergerak dalam paroki-paroki. Baik, untuk malam ini saya secara khusus akan membahas bagian yang dalam Dives in Misericordia ditampilkan dengan mengambil perumpamaan tentang anak yang hilang. Sedangkan bulan Juni itu nanti kita akan menyentuh Bunda Kerahiman. Yang kalau melihat timing sebetulnya sekarang itu lebih pas. Kita bicara tentang Bunda Kerahiman karena bulan Maria. Tetapi karena bulan Maria ini begitu banyak pembicaraan tentang Bunda, maka saya tunda dulu. Saya tunda dulu, nanti bulan Juni baru kita akan membahas tentang Sang Bunda. Sedangkan malam ini kita terfokus pada Sang Kerahiman, Bapa yang berbelas kasih dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, perkenankan saya untuk mulai share screen supaya teman-teman bisa mengikuti melalui layar masing-masing apa yang saya refleksikan dengan harapan bahwa teman-teman memiliki peluang untuk merenungkannya secara pribadi dan mengembangkannya lebih jauh sehingga apa yang saya tampilkan ini sekedar sebuah inspirasi yang masing-masing orang punya hak dan wewenang untuk melebarkan sayap refleksi masing-masing. Baik, sekedar mengingatkan apa yang kita bahas sudah beberapa kali dan dari bulan lalu bahwa kita berjalan bersama seluruh gereja. Kita tidak berjalan sebagai kelompok devosan partikulir atau satu kelompok tertentu saja, tetapi ini praktis sudah menjadi gerak seluruh gereja sejagat. Bahkan dalam tingkat kepausan pun sudah ada seksi yang secara khusus menaruh perhatian pada gerakan kerahiman ilahi ini. Saya ingat dulu kalau waktu konferensi Asia eh, tentang kerahiman ilahi di Medan, itu ada utusan khusus dari Vatikan yang datang untuk berbicara di dalam konferensi tersebut. Nah, gagasan dasar bahwa kerahiman ilahi itu yang diwahyukan dalam catatan buku harian Santa Faustina itu merupakan satu pola wahyu berkelanjutan yang kita sebut sebagai wahyu personal. Itu untuk membedakan dari wahyu universal yang sudah tercatat dan tertera di dalam kitab suci, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebuah wahyu itu disebut personal dan diterima sebagai satu kebenaran iman, itu kalau hal tersebut tidak berlawanan dengan wahyu universal yang sudah tercatat, diterima, dan dikanonisasi oleh gereja yang tertera di dalam kitab-kitab suci. Nah, dari dua asal ini, dari dua sumber tersebut, gereja sangat serius menjalankan tugas mewartakan kerahiman Tuhan. Nah, pada level kepausan lahir tiga dokumen ini. Dives in Misericordia, Misericordia Vultus, lalu kemudian Misericordia et Misera. Dan sesuai dengan janji saya, tiga bahan ini akan menjadi pembicaraan sampai dengan akhir tahun.
Bulan April lalu kita sudah membahas Dives in Misericordia dalam kerangka umum. Lalu kita mengambil tema malam ini tentang anak yang hilang, lalu nanti tentang Bunda Kerahiman untuk bulan Juni. Bulan Juli kita akan membahas Misericordia Vultus yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada waktu mengumumkan tahun kerahiman pada tahun 2015. Dari sana kita juga akan mengambil dua gagasan dasar untuk kita kembangkan dalam konteks pewartaan kerahiman ilahi masa kini. Dan yang terakhir nanti pada 3 bulan terakhir yakni Oktober, November, dan Desember kita menyentuh Misericordia et Misera itu semacam sebuah refleksi sebagai kesimpulan dari perayaan tahun kerahiman yang kita buat sepanjang tahun 2015. Itu dikeluarkan pada 2016. Sekali lagi, kita akan membahas kerangka dasar, lalu dua tema atau dua pernik, dua mutiara yang akan kita ambil dan kita dalami dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Maka malam ini kita masih berada pada dokumen pertama, yakni Dives in Misericordia. Dan pikiran yang kita ambil adalah anak yang hilang, lalu kita dalami dalam refleksi Santa Faustina, dan sedikit membahas tentang kitab suci untuk kemudian kita masuk dalam aplikasi pastoral bagi hidup para devosan masa kini. Saya hendak memulai dengan mengutip beberapa catatan Santa Faustina tentang Bapa yang berbelas kasih ini, yang di dalam perumpamaan tentang anak hilang ditampilkan sebagai Bapa yang menerima kembali anak yang telah berdosa dan melarikan diri dari hadapannya. Catatan nomor 367 berdasarkan terjemahan yang kita miliki oleh Pak Ernest Marianto, itu ditampilkan demikian. Hatiku meluap-luap, mengalirkan kerahiman yang berlimpah kepada jiwa-jiwa. Teristimewa kepada jiwa orang-orang berdosa yang malang. Kalau saja mereka memahami aku adalah Bapa yang paling baik bagi mereka, dan bahwa bagi mereka lah darah serta air mengalir dari hatiku, seperti dari mata air jernih yang meluapkan kerahiman. Nah, keluhan Tuhan kan begini, bahwa Bapa itu penuh belas kasih, darinya mengalir kerahiman, seperti air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus itu, tapi itu ternyata banyak jiwa-jiwa itu tidak menyadarinya. Ya, banyak jiwa-jiwa tidak menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang siap menerima para pendosa yang kembali. Berikut kita lihat catatan nomor 723. Aku menyatukan diriku denganmu, menghapus kepapaanmu, dan memberikan kerahimanku kepadamu. Aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku. Kerahimanku diteguhkan untuk setiap karya tanganku. Nah, semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas kerahimanku itu mengingatkan kita kan akan surah Santo Paulus itu ya. Semakin banyak dosa, rahmat juga bertambah banyak. Lalu orang bertanya, kalau begitu marilah kita berdosa supaya rahmat bertambah banyak. Bukan begitu paradigmanya, itu namanya falasi logika. Tetapi yang terjadi adalah kalau seandainya orang berdosa, Tuhan menurunkan rahmat-Nya agar orang berdosa itu diselamatkan. Ya, jadi Tuhan membalikan satu nuansa negatif, satu fenomena yang sesungguhnya merusak, menjadi pintu untuk memasukkan rahmat keselamatan yang membawa buah-buah positif. Itulah belas kasih Tuhan. Mengubah satu kesalahan menjadi alasan untuk membuat kebaikan. Semata-mata demi keselamatan manusia yang berdosa tapi bertobat. Kita lihat pada catatan nomor 1146. Biarlah para pendosa yang paling jahat menaruh harapan mereka pada kerahimanku. Lebih dari semua orang lain, mereka memiliki hak untuk mengharapkan samudera kerahimanku. Putriku,
tulislah tentang kerahimanku terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Jiwa-jiwa yang memohon kerahimanku sangat menggembirakan hatiku. Kepada jiwa-jiwa seperti ini, aku memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Aku tidak dapat menghukum para pendosa, juga pendosa yang paling jahat, kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Sebaliknya, aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami. Nah, kalau kita membaca 3 kutipan dari buku harian Santa Faustina ini, kita menemukan satu penegasan dari Tuhan yang disampaikan kepada umat beriman melalui Santa Faustina, bahwa kerahiman dan belas kasihnya itu tidak pernah surut. Belas kasih Tuhan itu selalu ada. Pertama-tama, agar manusia mengalami bahwa Tuhan itu tetap mencintai mereka. Dan yang kedua, agar memberi terang dan harapan bagi dunia yang kelihatannya itu seperti kehilangan belas kasih. Nah, berkali-kali saya menyampaikan dalam forum-forum kita ini bahwa pewahyuan mistik yang dialami Santa Faustina itu kan terjadi tahun 1930-an. Nah, pada masa ini, gerakan-gerakan Nazi dan fasisme itu sangat menggerogoti wilayah Eropa yang nanti kemudian itu akan menyulut Perang Dunia Kedua, di mana secara sistematis golongan masyarakat Yahudi atau penentang Nazi itu dihabisi melalui kamp-kamp konsentrasi dan kamar gas. Sementara itu di belahan dunia yang lain, Jepang juga melakukan serang perang Asia Timur Raya yang begitu banyak mengorbankan jiwa-jiwa orang yang tak berdosa. Bagi saya pribadi, ini bukan sebuah kebenaran fundamental yang dirumuskan oleh gereja. Tapi saya mempunyai keyakinan begini. Pewahyuan ini disampaikan pada waktunya untuk mengingatkan dunia bahwa tidak akan ada harmoni dan damai di dunia ini kalau seandainya tidak ada belas kasih, tidak ada kerahiman. Dan contoh kerahiman itu adalah Bapa Surgawi yang menerima orang berdosa, yang kemudian mengutus Yesus putranya untuk melayani orang berdosa, yang kemudian juga mengutus Roh Kudus agar orang-orang berdosa yang telah percaya ini menjadi pewarta belas kasih bagi orang-orang lain. Ya. Nah, ini bagi saya bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah campur tangan ilahi yang betul-betul masuk ke dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan Santa Faustina menjadi pengantara yang dengan setia menyampaikan ini, walaupun dia sendiri seringkali sangat menderita karena orang-orang tidak percaya dia, merendahkan dia, meragukan dia, bahkan menolak dia. Nah, Santo Yohanes Paulus II ketika masih menjadi uskup di Polandia sudah memiliki perhatian besar pada catatan harian Santa Faustina ini. Dalam penjelasan bulan lalu, saya menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan Santa Faustina itu kemudian diwujudkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Nah, kita boleh bilang bahwa kita boleh mengatakan bahwa ketika pada tahun 78 Karol Wojtyła dipilih menjadi paus di Roma, bisa jadi Tuhan melakukan campur tangan supaya apa yang diwahyukan kepada Santa Faustina itu diwujudkan sehingga menjadi gerak gereja universal. Saya tidak yakin kalau paus itu bukan orang dari Polandia, apakah dia memberi perhatian yang begitu besar pada eh, pada pewahyuan personal yang disampaikan Tuhan kepada
Santa Faustina. Oke. Nah, maka ketika Yohanes Paulus II mengeluarkan Dives in Misericordia, ensiklik tentang kerahiman ilahi, dunia terbuka matanya bahwa elemen spiritual yang dibawa oleh Santa Faustina itu begitu kuat dan kayanya dan potensial memberi inspirasi bagi pembaharuan spiritualitas gereja sejagat. Dan itu kita rasakan buah-buahnya sampai sekarang ini, termasuk kita di Indonesia. Ya, termasuk kita di Indonesia. Gerakan kerahiman ilahi ini praktis sudah berpenetrasi ke dalam semua keuskupan, ke dalam hampir semua paroki. Walaupun saya tahu ada sejumlah pastor yang masih kurang menghargai gerakan kerahiman ilahi, tapi praktis ini sudah menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari derap langkah perubahan spiritualitas Gereja Katolik Indonesia, dan kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari pergerakan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pokok bahasan kita malam ini. Dalam Dives Misericordia nomor 6, Santo Yohanes Paulus II menuliskan ini. Ini saya terjemahkan secara agak bebas. Sang Bapa dari anak yang hilang setia pada sifat kebapaannya, setia pada kasih yang selalu dicurahkannya kepada anaknya, tidak hanya berupa kesiapsediaannya untuk menerima kembali anak itu ketika pulang, tetapi diungkapkan secara lebih penuh dengan sukacita. Nah, kita melihat ada Bapa yang setia, yang mencurahkan kasih pada anak-anaknya. Walaupun anak-anak itu tidak setia, dia tetap siap sedia untuk menerima mereka. Dan ketika mereka pulang, dia tidak sekedar menerima mereka, tapi dia merayakannya dengan penuh sukacita. Diungkapkan secara lebih penuh dengan sukacita. Nah, atas kutipan pendek ini, kita akan masuk dan membahas anak yang hilang. Ya, mohon kesabaran sebentar untuk kita membaca kutipan kitab suci sebanyak 21 ayat yang berbicara tentang anak yang hilang. Saya akan bacakan, teman-teman mohon mengikuti dari kitab suci masing-masing atau dari layar medium yang sekarang ditampilkan. Mohon perhatikan bahwa teks kitab suci ini saya ambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru kedua yang baru diterbitkan oleh Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika awal tahun 2023 yang lalu. Jadi, kalau kita pakai terjemahan kitab suci lama, mungkin sana-sini ada terminologi yang berbeda, tetapi hakikat isi kerangka dasar sama sekali tidak berubah. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatinya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Nah, bacaan ini kan bacaan yang sangat familiar dengan kita, sangat populer terutama pada masa Prapaskah. Namun bacaan ini adalah sebuah perumpamaan yang berbicara tentang sikap Tuhan kepada manusia yang memang jauh lebih luas, lebih dalam, yang seringkali akal budi manusia tidak bisa memahami secara benar, secara baik. Mengapa demikian? Yesus itu hidup di Timur Tengah, di lingkungan budaya Yahudi, kental dengan struktur patriarkis, dengan budaya yang menunjukkan kekuasaan seorang bapa. Dalam masyarakat normal, sulit membayangkan seorang anak yang sudah begitu berdosa seperti anak bungsu itu ketika pulang, diterima dengan baik oleh bapaknya, tanpa hukuman fisik yang membuat dia menderita. Itu sulit terbayangkan dalam konteks budaya pada zaman Yesus. Tapi Yesus menampilkannya itu sebagai sebuah dorongan agar umatnya berefleksi, murid-muridnya berefleksi bahwa standar yang dipakai oleh manusia itu merupakan level yang paling rendah dan para murid harus berjuang untuk menggapai standar yang lebih tinggi yang digariskannya dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Baik, untuk menjabarkan apa yang ditampilkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, mari kita mendalami dengan beberapa langkah. Nomor satu, kita lihat dulu disposisi Bapak. Bapak yang ditampilkan dalam perumpamaan tersebut. Saya menuliskan 3 poin. Yang pertama, Bapak ini tidak menghalangi ketika anak bungsu pergi dari rumah. Ya, Bapak berikanlah harta yang menjadi hakku. Begitu kata anak itu. Lalu bapak itu membagi hartanya, lalu dia menjual dan pergi. Nah, kita kan bisa bertanya, mengapa bapak itu tidak menghalangi dia? Tidak memotivasi dia supaya tinggal, karena pergi itu sangat berbahaya. Nah, ini kita ingat persis seperti yang terjadi pada waktu manusia pertama berdosa di Taman Eden. Tuhan mengatakan apa?
Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang di tengah itu. Yang dilakukan manusia apa? Dia makan pohon yang ada di tengah itu. Kenapa Tuhan tidak menghalangi? Karena Tuhan sudah menganugerahkan karunia kehendak bebas kepada manusia. Ini paralel ini. Jadi disposisi Bapa yang adalah representasi Tuhan dalam perumpamaan ini tidak menghalangi manusia memanfaatkan kehendak bebasnya untuk melakukan sesuatu. Walaupun itu berarti bertentangan dengan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa itu sendiri. Ya. Nomor dua, dia siap sedia menerima kembali ketika anaknya itu pulang. Ya, dari deskripsi yang diucapkan dalam perumpamaan itu dikatakan begini. Ketika dia melihat anak itu dari jauh, dia langsung mengenali dia. Nah, saya membayangkannya itu sebagai kerinduan seorang bapa yang setiap hari melihat jalan dan kapan anakku ini kembali, bagaimana kabarnya dia, ya. Dan bayangan anak itu begitu kuat melekat dalam benaknya, sehingga muncul anak yang begitu miskin, mungkin kurus, compang-camping, kotor dan sebagainya, tapi hati sang bapa itu langsung mengenali karena kerinduan untuk kembalinya anak ini sudah tertanam di dalam sanubarinya. Dia selalu siap menerima ketika anak itu pulang. Tapi sikap ketiga juga yang sangat luar biasa, yakin dia merangkul anak sulung yang tidak puas. Anak sulung yang tidak pergi dari rumah, yang bekerja bersama dia, tinggal bersama dia. Masuk akal tuh, seorang anak sulung melihat adik yang sudah memboroskan harta benda, pulang dalam keadaan compang-camping, kotor dan sebagainya, dipestakan pula. Dia tidak puas, masuk akal, manusiawi. Tapi sang bapak tidak mengabaikan ketidakpuasan itu. Dia memberikan sebuah motivasi yang lain. Bahwa sukacita karena kembalinya seorang saudara itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi daripada memenuhi ego ketidakpuasan yang ada di dalam diri anak sulung tersebut. Nah, disposisi Bapak ini oleh Yesus itu dideskripsikan pada Injil Matius bab 5 ayat 45 itu kurang lebih seperti berikut. Siapa Bapak? Bapak itu menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Nah ini Bapak. Disposisi Bapak itu seperti ini. Anak yang bungsu itu tidak berlaku baik. Anak yang sulung kelihatannya berlaku baik. Kemudian terbukti bahwa tidak baik juga. Tapi Bapak tetap melimpahkan kasihnya. Dia ibarat Tuhan, dia itu adalah Tuhan yang menerbitkan matahari bagi semua orang. Menurunkan hujan bagi semua orang. Baik orang yang benar maupun orang tidak benar. Baik bagi orang yang berdosa maupun orang yang tidak berdosa. Semua memperoleh kasih yang sama. Efek dari kasih itu berbeda. Tergantung dari tanggapan manusia. Maka kita melihat bagaimana tanggapan anak-anak terhadap disposisi Bapa yang demikian luhur, terbuka, dan penuh belas kasih. Kita mulai dengan disposisi anak bungsu. Anak bungsu itu kita langsung lihat bahwa dia itu egois. Berorientasi pada diri, dia egois. Karena itu dia minta harta yang menjadi haknya. Berorientasi pada diri, dia segera jual harta itu lalu pergi ke tanah asing dan di sana hidup berfoya-foya. Orang yang berfoya-foya itu orang yang menikmati sesuatu semata-mata demi dirinya sendiri. Ya. Dia ingat akan kebaikan ayahnya hanya kalau dalam keadaan sulit. Ya. Itu pada bagian pertama perumpamaan. Tapi bagian kedua, anak ini manipulatif.
Dia mencoba berkelit dari tanggung jawab dengan meminta agar diperlakukan sebagai orang upahan. Nanti sebentar saya akan jelaskan mengapa meminta diperlakukan sebagai orang upahan itu sebetulnya adalah sikap manipulatif. Ya, dia akan berkata, aku akan pulang kepada Bapa dan aku berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, tapi perlakukan saya sebagai seorang upahan. Ya, jangan pikir bahwa itu gambaran kerendahan hati. Tidak. Itu sikap manipulatif anak yang sesungguhnya masih belum mau bertanggung jawab atas apa kerusakan apa yang sudah dia lakukan. Baik terhadap dirinya maupun terhadap bapaknya. Kita lihat dulu disposisi anak sulung sebelum kita menjelaskan lebih lanjut. Disposisi anak sulung. Anak sulung itu tidak pergi dari rumah, tapi apakah dia orang baik? Secara sepintas iya. Tapi ternyata dia juga tidak tulus. Dia setia pada Bapa itu bukan dari kehendak dan dia jelas-jelas tidak menyerap kualitas pribadi Bapaknya. Dia komplain, dia iri hati. Dia iri hati dan menolak kebaikan bagi orang lain. Ya, saya menyimpulkan bahwa dia itu sebetulnya kurang memiliki sense of belonging, kurang rasa memiliki, bahkan dia juga bermental orang upahan. Nah, untuk mempertanggungjawabkan penilaian saya atas disposisi anak sulung dan anak bungsu ini, kita lihat dulu apa arti anak dan apa arti orang upahan menurut kitab suci. Yang pertama, perbedaan antara orang upahan dan anak kita lihat Yohanes bab 10 ayat 12 dan Matius bab 26 ayat 39. Yohanes 10 ayat 12 berkata demikian. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, kalau seandainya anak bungsu tadi ketika pulang, dia meminta agar diperlakukan sebagai orang upahan, nanti dia itu ada pada level ini. Dia bukan pemilik harta bapaknya. Dia hanya melakukan kewajibannya, mengambil haknya. Apa yang terjadi sudah itu bukan lagi urusan dia. Itu posisi orang upah, seperti itu. Ya. Tapi bapaknya kan tidak peduli dengan ucapannya. Dia katakan, tidak, kamu ini anak saya. Ayo, beri jubah yang terbaik. Kenakan cincin, kenakan sepatu. Mari kita berpesta. Itu pengakuan pada anak. Belas kasih besar, tapi menjadi anak itu juga konsekuensinya besar. Anak itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Injil Matius 26 ayat 39 menunjukkan seperti apa anak Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini ada di mana? Doa Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa dalam penderitaan karena dia tahu beban apa yang akan dia hadapi di depan. Sebagai anak tunggal Bapa yang turun ke dunia mewartakan keselamatan. Kemuliaan keselamatan itu hanya diperoleh kalau dia meminum cawan yang disiapkan Bapa. Dan cawan itu adalah penderitaan salib. Hanya melalui penderitaan salib itu baru ada kebangkitan. Kebangkitan itu yang membawa keselamatan. Dan tugas ini jatuh ke tangan siapa? Kepada anak. Maka menjadi seorang anak sejati itu berarti menjabarkan cinta Bapa. Dan cinta Bapa yang menyelamatkan itu
hanya disempurnakan melalui salib dan kebangkitan. Nah, ketika seorang anak bungsu itu pulang ke rumah Bapa, lalu mengatakan bahwa dia lebih layak menjadi orang upahan, itu dia dengan sadar mengingkari hakikat dan tanggung jawab seorang anak yang harus memberikan daya dan perhatian lebih demi keselamatan apa yang dimiliki oleh sang bapa. Ya, dia harus minum cawan. Maka tanggung jawab sebagai seorang anak itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab sebagai orang upahan. Dan di sini Bapak tidak memberi peluang. Tidak, kau bukan orang upahan. Kau tetap anak dengan memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Engkau memperoleh belas kasih, privilege, karunia-karunia yang besar, tapi tanggung jawabmu juga besar. Karena ada nilai yang harus diperjuangkan di belakang itu. Nah, kedua anak itu baik yang sulung maupun yang bungsu itu sama-sama memiliki mental orang upahan ini. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Pertama sekali kita kembali dulu ke sini untuk melihat seperti apa orang upahan pada dua anak ini. Ya, pertama anak sulung. Anak sulung itu dia taat kepada bapaknya, tetapi ketika ada pesta untuk anaknya, untuk adiknya dia membuat perbandingan. Selama ini Bapak tidak pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Dan Bapaknya katakan apa? Loh, ini semua yang saya miliki itu kamu yang miliki. Maka kalau kamu mengambilnya untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatmu, apa yang salah? Kenapa tidak kamu lakukan? Ya, dalam disposisi batin anak yang sulung, ada sesuatu yang kurang di situ. Dia memiliki rasa iri hati, dia juga memiliki ketaatan, tapi bukan ketaatan oleh sebuah ketulusan, tetapi ketaatan sebagai sebuah kewajiban. Mari kita melihat penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan kita adalah, bagaimana menjadi anak yang benar di dalam menanggapi Bapa yang penuh kasih, penuh belas kasih tadi. Kewajiban pertama, sekali lagi menurut catatan Injil ini adalah sadar akan kelemahan diri, bertobat dari dosa, dan kembali ke jalan yang benar. Ya, itu tercermin pada ayat 18. Anak yang bungsu itu berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Itu kan pengakuan. Itu kan tanda tobat. Itu kan keinginan untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kita ini manusia yang tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semua kita tuh melakukan dosa dan kesalahan setiap hari. Untuk menjadi anak Bapa yang benar, itu tidak wajib kita menjadi kudus 100% setiap hari. Kekudusan itu adalah standar tertinggi yang ingin kita peroleh. Tapi Tuhan kan tahu bahwa kita ini bukan manusia yang sempurna. Tuhan menghargai perjuangan kita untuk menjadi orang yang kudus. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan itu bergaul dengan pemungut cukai misalnya. Dia mengunjungi Sakeus. Dia memanggil Sakeus ya di kota Yeriko. Sakeus, turunlah. Hari ini aku mau menginap di rumahmu. Apa yang terjadi? Sakeus bertobat dari dosa. Dia mau mengembalikan sesuatu yang dia ambil secara tidak adil 4 kali lipat. Dan dia mau mendermakan separuh dari hartanya itu untuk orang miskin. Perjuangan ini yang dihargai oleh Yesus. Hari ini keselamatan telah turun ke atas rumah ini.
Perjuangan untuk bebas dari dosa, meraih kekudusan, itulah yang dihargai Tuhan. Jadi untuk menjadi anak yang benar, tunjukkan perjuangan, konsistensi dalam upaya mengungkapkan, mengakui kelemahan diri, bertobat dari dosa, dan kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, tidak lari dari tanggung jawab sebagai anak. Kita tetap anak-anak Bapa. Oleh baptisan kita, kita menjadi anak-anak terang. Sebentar-sebentar kita juga melakukan kesalahan. Tetapi itu tidak mengingkari hakikat kita sebagai anak yang terlahir baru dari air dan Roh Kudus. Kewajiban sebagai anak ini tetap ada. Maka kita tidak boleh menyebut diri di hadapan Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu sikap manipulatif. Tidak semata-mata ungkapan kerendahan diri, tetapi keinginan untuk menghindar dari tanggung jawab sebagai seorang anak. Karena tanggung jawab seorang anak itu jauh lebih besar daripada seorang upahan. Privilege besar, tetapi sejalan dengan privilege datang tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah antara lain siap menyerahkan diri demi keselamatan harta atau semua orang yang menjadi tanggung jawab sang bapa tersebut. Berarti konsekuensinya besar menjadi anak itu. Tapi itulah satu kualitas yang dituntut dari Tuhan. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikian kata Yesus. Ya. Untuk menjadi seorang anak yang sempurna agar menyerupai Bapa di surgawi yang sempurna berarti menjalankan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dirimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semua perintah ini menuntut satu korban diri dan komitmen tinggi sebagai seorang anak. Nomor 3. Meneladani kerahiman Bapa. Ini terutama ada pada anak sulung. Pada Injil Lukas bab 15 ayat 31 sampai 32, kita menemukan kalimat ini. Ya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikmu segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan kembali." Nah, sang anak sulung masih memiliki satu luka dalam batin karena perilaku bapak yang menurut dia tidak tepat terhadap adik yang jelas-jelas memboroskan harta milik bapaknya bersama dengan pelacur-pelacur. Lalu datang dia dipestakan. Nah, anak ini masih dalam progres untuk menuju pemurnian diri. Sementara bapak sudah memiliki satu sikap yang berbeda. Bahwa seberdosa apapun anak itu, sekotor apapun anak itu, sehancur apapun anak itu, ketika dia kembali, mari, engkau adalah anakku. Kamu sudah hancur, kamu sudah buruk, tetapi sini, aku pulihkan kembali martabatmu. Ini jubah kemuliaanmu. Ini cincin, tanda engkau bagian dari rumah ini. Ini sepatu yang menandakan martabatmu sebagai pribadi yang layak. Ya. Tetapi ingat, engkau adalah anak yang dipulihkan martabatnya. Besok-besok, tanggung jawabmu sebagai anak juga akan direstorasi. Dan di saat itulah tuntutan terhadap seorang anak berlaku. Anak sulung, dia belum menyerap mentalitas bapak ini. Dengan kata lain,
Dia selalu ada bersama-sama dengan Bapa. Tetapi dia belum menyerap kualitas pribadi Bapa yang ada bersama dia. Dia bahkan berkata bahwa sekian lama aku melayani Bapa. Tidak pernah sekalipun aku meninggalkan. Tapi tidak pernah saya diberi seekor anak domba, anak kambing pun untuk bersukacita. Dengan kata lain, apa upah saya sesudah sekian tahun melayani engkau Bapa? Tidak ada sedikit pun. Lihat anakmu yang berdosa. Datang kau perlakukan dia sebagai raja. Nah, anak ini, sulung ini secara tidak sadar menempatkan diri sebagai orang dengan mental orang upahan. Apa upah saya? Nah, di sini datang Bapa. Segala milikku adalah milikmu. Apa yang kurang? Tinggal kau pakai saja. Yang kurang pada kita adalah sukacita. Karena adikmu yang hilang ditemukan kembali. Dia yang sudah mati kini hidup lagi. Sukacita ini yang masih kurang. Maka sukacita harus melengkapi kekosongan jiwa yang sudah terjadi dalam diri anak sulung. Nah, konsep meneladani kerahiman Bapa itu harus kuat melekat pada jiwa setiap orang Kristiani. Karena kalau kita merasa memiliki persekutuan umat Allah yang merupakan tanda cinta Tuhan, maka kita akan berbuat yang terbaik agar cinta itu betul-betul terwujud dan dirasakan oleh setiap orang yang mencari kebenaran dalam nama Tuhan. Ya, maka di sini kita menemukan bahwa 3 poin ini, ya, 3 poin ini, sadar akan kelemahan diri, bertobat dari dosa dan kembali ke jalan yang benar, tidak lari dari tanggung jawab sebagai seorang anak, dan yang ketiga, meneladani kerahiman Allah adalah cara-cara yang mengungkapkan kualitas anak yang ideal. Mereka sudah menunjukkan tandanya yang pertama, yakni sadar akan kelemahan diri, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Itu sudah ada. Tetapi masih dilukai oleh ini. Sikap manipulatif, lebih enak menjadi orang upahan daripada anak. Lalu yang ketiga, tidak berlaku rahim, tidak berlaku belas kasih. Masih hitung-hitungan. Masih merasa diri sebagai orang upahan. 1 ekor kambing pun tidak saya peroleh sebagai upah. Apa upahku? Ya, jadi di situ. 2 poin belakangan ini menjadi penyempurna dari sikap tobat dan ingin kembali ke jalan yang benar pada poin 1. Nah, sekarang kita sampai pada bagian akhir refleksi kita pada malam ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristiani? Sesudah mendengar, kira-kira refleksi tentang sikap yang ideal dari anak-anak terhadap Bapa yang penuh belas kasih dalam perumpamaan anak yang hilang. Yang pertama, terhadap Bapa yang penuh belas kasih, kita menaruh kepercayaan penuh. Maka sikap kita sebagai orang Kristiani yang pertama adalah percaya penuh pada kerahiman Allah. Percaya bahwa Allah itu penuh belas kasih. Ya, ada satu pertanyaan dikirimkan kepada saya begini. Kalau begitu, orang bisa dong berdosa sebanyak-banyaknya dengan keyakinan bahwa toh Bapa akan mengampuni. Nah, itu bukan sikap yang benar. Engkau dengan sadar memasukkan diri ke dalam satu situasi di mana engkau menikmati dosa dengan yakin bahwa besok saya akan diselamatkan. Karena Bapa itu Bapa yang berbelas kasih. Kamu percaya bahwa Bapa mau mengampuni orang seperti ini? Ya. Yang pertama kita tumbuhkan adalah keyakinan pada kerahiman Allah. Tetapi bukan dengan asumsi bahwa karena itu kita bebas berdosa, toh Tuhan itu Maha Rahim yang mau memberikan segala-galanya demi keselamatan kita. Yang seharusnya terjadi adalah karena saya sudah diampuni Bapa, maka saya harus memelihara kekudusan sebagai tanda cinta
pengorbanan, perhatian, dan tanggung jawab saya terhadap limpahan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti ini. Ingat perempuan berdosa yang tertangkap bersinah. Yesus mengatakan apa? Aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi ada kelanjutannya. Pergi dan jangan berdosa lagi. Ini yang penting. Mengapa Maria Magdalena begitu mencintai Yesus? Menangis di kaki salib Yesus. Pergi ke makam pagi-pagi pada hari kebangkitan. Ingat Maria Magdalena itu dibebaskan dari 7 setan. 7 setan itu kurang lebih membahasakan 7 dosa pokok yang merupakan asal-usul banyak kejahatan besar di dunia ini. Dan Yesus membebaskan Maria Magdalena dari 7 iblis ini. Bagaimana mungkin engkau tidak mencintai seseorang yang membebaskan engkau dari kejahatan yang begitu besar, lalu terus berdosa mengikuti hawa nafsu. Nah, pada kerahiman Allah ini kita percaya wujud-wujud kerahiman demikian. Bapa itu adalah Allah yang Maha Rahim yang setia pada orang berdosa. Kalau dia tidak setia pada orang berdosa, habis itu pada air bah. Tapi masih ada Nuh yang diselamatkan. Putra Idul adalah Allah yang Maha Rahim yang mendarma baktikan diri bagi orang berdosa. Yang mempersembahkan diri bagi orang berdosa. Yang mau menderita penganiayaan, wafat di salib, dimakamkan demi keselamatan orang berdosa. Roh Kudus adalah Allah yang Maha Rahim yang memberdayakan orang berdosa agar terlibat dalam karya keselamatan. Contoh yang paling konkret itu Paulus. Paulus itu kan penganiaya orang Kristiani. Tetapi Yesus menangkap dia. Lalu Roh Kudus menggerakkan hatinya sehingga ia leluasa mewartakan firman Tuhan, menerobos batasan-batasan budaya untuk membawa pesan keselamatan kepada orang-orang dari berbagai bangsa. Buah-buah karya Paulus itu antara lain kita nikmati sampai hari ini. Gereja yang merangkum berbagai bangsa. Ya. Sikap kedua, setia menjadi anak yang melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu antara lain doa Yesus. Nah, jika kehendak Bapa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, melayani manusia. Nomor 2, mewartakan salib dan kebangkitan sebagai wujud sempurna belas kasih Tuhan. Bagaimana bisa belas kasih itu ada terwujud dalam salib dan kebangkitan? Ya. Pada malam perjamuan akhir Yesus berdoa, Bapa, telah tiba waktunya permuliakanlah anakmu. Tapi apa artinya permuliakan anakmu ini? Anak manusia harus ditinggikan dari bumi agar semua orang memandang kepadanya. Ditinggikan dari bumi itu adalah disalibkan. Kemarin ya, atau 2 hari lalu itu bacaan Injil berbicara tentang Yohanes dan Yakobus meminta tempat istimewa dalam kerajaan surga kepada Yesus. Yesus berkata, bersediakah kamu minum cawan yang aku minum? Mereka katakan, kami bersedia. Mereka tidak tahu bahwa cawan itu adalah salib dan pewartaan tentang kerajaan Allah. Maka, setia menjadi anak yang melakukan kehendak Bapa itu berarti menunjukkan kesetiaan kita pada salib dan warta tentang kebangkitan dalam aneka sisi pelayanan terhadap sesama. Melayani sesama itu sangat penting karena apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Poin ketiga, belajar bermurah hati seperti Bapa. Apa yang aku miliki adalah milikmu. Maka sukacita Tuhan adalah sukacita kita. Dan itu terjadi jika jiwa-jiwa selamat. Yesus berkata apa?
kegembiraan di surga karena satu orang berdosa bertobat itu jauh lebih besar daripada 100 orang yang 99 orang yang tidak perlu bertobat. Jadi sukacita Yesus, juga sukacita Tuhan itu apa? Sukacita Tuhan adalah kalau jiwa-jiwa itu bertobat dan diselamatkan. Maka dengan seharusnya sukacita kita juga, kalau mau bermurah hati seperti Bapa, terletak dalam pewartaan kita yang memungkinkan orang-orang berdosa itu bertobat. Ya. Jadi kalau orang orang bertobat, itu jangan sakit hati. Kalau melihat orang berubah dari hidup penuh dosa menjadi kudus, jangan langsung mencap, hai itu pura-pura, itu munafik dan sebagainya. Tunggu dulu. Jangan sampai roh Tuhan betul-betul berkarya sehingga dia bertobat. Menghadapi orang-orang yang bertobat dari dosa dan mengarah keselamatan, mari kita bersuka cita bersama Tuhan. Nomor dua, semua karunia Tuhan harus menjadi berkat bagi sesama. Kita memperoleh karunia Tuhan untuk menguduskan diri kita. Tapi itu juga harus menjadi benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah beratus-ratus kali ganda. Itulah berkat bagi sesama. Maka pelayanan merupakan bagian esensial dari seluruh gerak karya kerasulan. Yang ketiga, membawa warta kerahiman yang berarti menyerukan kemerdekaan anak-anak Allah. Kalau kita membawa warta kerahiman, berarti kita mengatakan kepada orang bahwa engkau dicintai Tuhan. Ya, siapa yang dicintai Tuhan? Yang dicintai Tuhan adalah mereka yang disebut sahabat-sahabatnya. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Aku menyebut kamu sahabat karena kamu melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Jadi kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah itu justru terletak pada kesiapan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, mengakhiri refleksi malam ini, kita kembali ke semangat Santa Faustina. Faustina diberi karunia khusus untuk menjadi pendoa bagi jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa ini mengalami belas kasih dari Tuhan, agar jiwa-jiwa ini selamat. Dan agar dia konsisten menjalankan tanggung jawabnya ini, dia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menderita. Karena apa yang disampaikan Tuhan kepada umat beriman melalui Santa Faustina itu tidak selalu bisa diterima. Ada suster yang mencibir dia, mengolok-olok dia, merendahkan dia, bahkan menolak dia. Ada juga orang-orang lain yang dengan konsisten menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak lebih daripada sebuah histeria psikologis dari seseorang yang sakit jiwa. Itu penderitaan normal yang terjadi pada seorang pilihan Tuhan. Kita lihat seperti tokoh lain seperti Bernadetta dari Subirius dari yang menyaksikan apa ini penampakan Maria di Lourdes atau Francesco Jacinta dan Lucia di Portugal. Semua mereka itu menderita ketika menyampaikan kebenaran iman kepada pejabat-pejabat gereja. Sekarang kita ingat mereka dengan penuh kekaguman karena mereka percaya akan penampakan-penampakan itu. Tetapi pada waktu mereka hidup, mereka menderita karena dipandang dengan sebelah mata oleh banyak orang. Itu yang dialami oleh Santa Faustina. Tetapi Santa Faustina memiliki keyakinan besar bahwa kalau penderitaan itu membawa keselamatan untuk jiwa-jiwa, maka dia siap untuk menjalaninya. Saya kutip dari catatan nomor 1435. Setiap hari, aku berusaha keras untuk ambil bagian dalam kehidupan komunitas, sambil memperoleh rahmat untuk keselamatan jiwa-jiwa, sambil melindungi mereka dari api neraka dengan pengorbananku. Demi keselamatan satu jiwa pun, sangat berharga pengorbanan sepanjang hayat dan penderitaan serta siksaan yang paling berat. Sungguh besar kemuliaan yang ditimbulkannya
bagi Allah. Ini komitmen Santa Faustina. Dan dengan seharusnya juga menjadi komitmen kita. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk perhatian atas refleksi malam ini. Semoga sedikit bisa memberikan satu dua pemikiran tambahan yang mendorong Anda agar lebih dalam, lebih serius, lebih tekun menekuni panggilan Tuhan untuk menjadi pewarta kerahimannya, pewarta belas kasihnya, terinspirasi oleh pewahyuan mistik yang diberikan Tuhan melalui Santa Faustina. Yesus, engkaulah andalanku. Baik, terima kasih untuk seluruh perhatian dan refleksi atas refleksi yang telah saya jabarkan malam ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Saya kembalikan dulu kepada Bu Jau untuk memandu refleksi lanjut, pertanyaan, jawaban, diskusi, dan sebagainya. Ya, Baik, terima kasih Romo. Eh, saya akan buka, ini ada satu pertanyaan supaya ada waktu untuk Romo menjawab. ya. Pastor, kita sebagai anak sulung dan anak bungsu yang kerap melakukan dosa, apakah kita bisa masuk surga? Dan jika kita masuk api pencucian, apakah kita bisa diselamatkan dan masuk surga dengan kerahiman Allah Bapa? Baik. Itu dulu yang pertama, Romo, ya, biar ini panjang pertanyaannya. Mungkin lebih baik dibacakan aja semuanya Oh, nggak apa-apa ya. supaya saya rangkai sekalian ya. Oke. Kalau Allah Bapa Maha Rahim dan Maha Kuasa, kenapa doa-doa permohonan kita sehari-hari kadang-kadang menurut kita lama sekali dikabulkan atau belum dikabulkan, atau kita bahkan tidak sadar sudah dikabulkan, tapi kita tidak bersyukur. Kita sebagai anak sulung dan anak bungsu, kenapa harus berdoa dulu baru diselamatkan Allah Bapa? Apakah Allah Bapa sengaja membiarkan kita berdosa dulu, seperti membiarkan anak bungsu yang pergi membawa pembagian harta bapaknya untuk berfoya-foya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ambomangan. Ambomangan ini dari mana ini? Baik, nama baru untuk saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Baik, kita lihat dulu apa yang disampaikan dari Pontianak Kalbar ternyata. Terima kasih. Baik, pertama sekali, apakah kita perlu berdosa dulu agar diselamatkan? Ya, pertama-tama hilangkan pikiran ini. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama beserta seluruh isinya, itu semua terjadi dengan baik dan Tuhan melihat semua itu baik adanya. Lalu manusia ditempatkan dalam Taman Eden yang menyimbolkan hidup dalam penyelenggaraan Tuhan. Ingat, pada waktu itu manusia belum berdosa. Mereka menikmati karunia surgawi pada tahap yang paling sempurna. Salah satu kalimat dalam kitab Kejadian itu antara lain begini. Laki-laki itu dan istrinya dua-duanya sama-sama telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Itu artinya apa? Mata mereka memandang fenomena hidup itu dengan cara yang sangat positif. Sehingga mereka tidak melihat ada sebuah kegamangan, ada sesuatu yang salah, karena perspektif negatif sama sekali tidak ada di dalam kebersamaan tersebut. Itu menjadi berubah sesudah manusia berdosa. Mereka merasa malu, lalu mengambil daun-daun pohon ara untuk membuat pakaian. Persepsi kan sudah diubah oleh dosa.
Kalau sebelumnya ketelanjangan tidak membuat malu, sekarang mereka merasa malu. Ada sesuatu yang salah di sana. Nah, mereka harus keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan begini, buah pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, tapi tidak pohon yang di tengah itu. Kalau yang di tengah itu kamu makan, kamu akan mati. Maka Tuhan mengeluarkan mereka dari Taman Eden dan memberi mereka waktu untuk memperoleh lagi pemulihan. Jadi apa yang merupakan hukuman Tuhan itu juga merupakan satu tanda rahmat agar ada kesempatan untuk merenungkan diri lalu kembali ke jalan yang benar. Ya. Maka situasi keselamatan itu bukan terjadi karena adanya dosa. Itu terjadi justru karena kekudusan. Dosa justru menghilangkan situasi penuh keselamatan. Tetapi karena Tuhan itu Tuhan yang maha rahim, Tuhan yang maha belas kasih, Dia tidak membiarkan manusia itu hancur. Yang dosa ini dia jadikan sebuah langkah untuk memberi karunia yang lain, yakni kedatangan Sang Penebus. Sehingga oleh kedatangan Sang Penebus itu, manusia kembali memperoleh keselamatan. Sehingga kalau malam Paskah, ketika kita menyanyikan puji-pujian lilin Paskah, antara lain kita menyebut, oh salah yang membahagiakan. Itu bukan berarti bahwa salah itu dibenarkan, tidak. Tapi oleh karena ada kesalahan itu, lalu Tuhan memberi kita sebuah anugerah dalam bentuk yang luar biasa, yakni Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Jadi kita memuji belas kasih Tuhan, bukan kita memuji salah yang menyebabkan Tuhan melakukan belas kasih tersebut. Jadi hati-hati ya dengan alasan itu supaya jangan sampai mengajarkan secara berbeda terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu, kalau kita masuk api penyucian, apakah kita bisa diselamatkan? Dalam pengajaran iman, justru api penyucian itu adalah periode transisi menuju kesempurnaan. Yang ke api kekal, siksaan abadi, tidak ada keselamatan itu adalah api neraka. Neraka itu sepenuhnya ada di dalam genggaman kegelapan. Oke? Nah, doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, bagaimana itu dijawab oleh Tuhan adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa kita menurut kehendaknya. Ya. Sehingga menurut caranya dia. Sehingga apa yang oleh kita merupakan kemalangan itu seringkali justru menjadi jalan bagi Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya. Sebagai contoh, sesudah Pentakosta, para rasul pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus memberi perintah apa kepada para rasulnya? Pergi dan beritakanlah Injil kepada semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Tapi apa yang terjadi sudah Pentakosta? Para rasul tinggal di Yerusalem, menikmati persekutuan jemaat perdana yang begitu saling tolong-menolong. Lalu datang penganiayaan. Oleh penganiayaan itu, para murid lalu menyebar, menyelamatkan diri. Dan justru ketika mereka lari menyelamatkan diri itulah pewartaan dijalankan. Misalnya pertemuan Paulus dengan orang Sida-Sida dari Ethiopia. Itu terjadi dalam fase Paulus dalam pelarian karena penganiayaan. Ya. Begitu juga jemaat yang berpindah ke Antioquia. Di sana mereka membangun basis baru yang justru menjadi basis yang kuat bagi pewartaan Injil melintasi bangsa-bangsa. Maka perwujudan kehendak Kristus agar firman itu diwartakan kepada bangsa-bangsa itu justru terjadi melalui pintu penganiayaan. Dengan penganiayaan lalu orang tersentak. Ibaratnya Yesus katakan begini, saya pukul kamu sedikit ya, sakit sedikit tapi dengan itu kamu menyadari bahwa ada kewajiban pokok yang harus dipenuhi.
Ya. Jadi Ambo Mangan, ini Bapak atau Ibu, saya minta maaf. Cara Tuhan menjawab doa kita itu menurut kehendak Dia. Dan Dia bisa memberikan kepada kita karunia-karunia yang tidak kita sadari sebagai jawaban Dia terhadap doa kita, tetapi baru kita sadari mungkin beberapa waktu melalui refleksi yang kita lakukan atas peristiwa-peristiwa hidup. Seringkali rasa syukur itu datang belakangan. Tapi tetap jangan merasa bersalah untuk melakukan ucapan syukur pada waktu yang belakangan. Karena bagi Tuhan, entah masa depan atau masa kini atau masa yang akan datang, Tuhan selalu ada pada pribadi yang sama. Ya, jadi bukan Tuhan membiarkan kita berdosa dulu supaya kita bisa diselamatkan. Tidak. Tuhan itu tidak menghendaki orang berdosa. Tapi kalau memang orang sempat berdosa dan dia bertobat, di sana Tuhan menganugerahkan keselamatan. Keselamatan tetap disiapkan bagi orang yang kudus, termasuk orang-orang berdosa yang membebaskan diri dari kesalahan itu, lalu menjadi pribadi yang kudus, yang memang layak untuk diselamatkan. Kira-kira begitu dulu ya jawaban yang saya bisa sampaikan. Oke. Bapak Ambo Mangan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Jadi saya sudah tahu bahwa Bapak Bapak, Ambo Mangan bukan Ibu. Oke, ya, silakan. sudah cukup jelas ya, Bapak ya, Bapak Ambomangan. Baik, ini ada dari tadi Ibu Dr. Swani Dokter Reshani. Suwani, ya Silakan silakan. Dr. Swani ya. Terima kasih Ibu Jo Maria. Ya, Selamat malam Romo. Selamat malam dokter. Terima kasih banyak pengajaran hari ini sungguh indah memperdalam. Izin bertanya Romo ya. Ya, Ada juga beberapa pertanyaan, ada juga mengkali beberapa konfirmasi. Eh, fokus saya adalah bagian dari Romo mengatakan bagaimana menjadi anak yang benar. hmm. Poin pertama adalah sadar kelemahan diri, bertobat dari dosa, dan kembali ke jalan yang benar. Poin ini mengingatkan saya bahwa orang, seperti Roma katakan, tidak harus menjadi kudus setiap hari. Mungkin dia jatuh dalam dosa. Tetapi selalu ada kesempatan orang untuk bertobat. Pada satu detik sebelum maut pun, mungkin masih ada kesempatan ya Romo. Seperti dikatakan oleh dalam buku harian. Maka kita penting sekali mendoakan koronka pada orang yang sakaratul maut. Apakah ini juga dimasukkan dalam sadar kelemahan diri, bertobat dan dosa dan kembali ke jalan benar. Sebab dari perikop Injil saya juga berrefleksi tentang penjahat yang berada di samping kanan Yesus. Yang berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau kembali dalam kerajaan. Dan Yesus menjawab, pada hari ini juga engkau sudah berada bersama aku di surga. Apakah ini orang penjahat ini yang yang mengakui Yesus, yang memohon kerahiman Yesus, itu jadi orang yang pertama masuk surga? Hmm. Itu pertanyaan pertama. Dan juga mengenai koronka yang didaraskan untuk orang yang sakratul maut. Sebab pintu kerahiman itu akan terbuka. Poin yang kedua. Tentang anak bungsu. Ya anak bungsu. Dia lari, kata Romo mengatakan dia lari dari tanggung jawab sebagai anak. Dia mau menerima apa tuh posisi dia hanya sebagai orang bahan. Lukas 15:19. Karena dia tahu ada suatu tanggung jawab nih dari sebagai anak dengan orang upahan. Itu penjelasan Romo sangat bagus dan dalam.
Romo mengatakan ini adalah suatu tindakan manipulatif. Saya berpikir, maaf, bahwa ini adalah suatu coward, pengecut. Apakah Romo bisa membedakan cowardly and manipulatif? Sebab kadang-kadang kita juga takut, Romo. Saya takut loh nerima minum cawan itu. Bener Romo, takut, gemeter. Hmm. Ya, jadi ini adalah suatu bukan manipulatif tapi coward, suatu pengecut karena dia sadar bahwa dia harus seperti seorang pemilik. Ketika serigala datang, dia harus bertempur dan bukannya lari sebagai orang upahan karena ini bukan milikku. Dan bagaimana kita mengatasi coward itu, terutama untuk saya. Hmm. Dan yang ketiga, poin ketiga yaitu meneladani kerahiman Bapa. Bahwa Romo mengatakan ini ada sebagai anak sulung. Bahwa dia belum mempunyai mentalitas sebagai anak. Karena dia sebenarnya meskipun dia bersama Bapa, dia masih mempunyai mental sebagai upahan. Ya Romo, tapi ini perumpamaan diceritakan Yesus. Murid-muridnya sendiri pun mempunyai mental upahan. Mereka Ya, bertanya, ada kan tapi saya lupa di mana bahwa ya, kami telah mengikuti engkau, ya, ya. guru, dan apakah ini? Dan Hmm. begini juga kita. Dalam maksud saya banyak pewarta. Mereka mendapat privilege, upah sebagai pewarta, upah sebagai donatur, sebagai upah. Dan itu ya kadang-kadang ya upahmu sebagai itu. Dan bukan sebagai suatu dalam kerangka pemikiran dari kacamata Allah. Dan Ya, bagaimana ini mengubah paradigma berpikir ini. Terima baik, kasih Romo. baik. Mohon maaf jadi agak banyak pertanyaan Ya, Romo. seperti saya akan mulai dari belakang ya, Bu ya. Mulai dari yang Ya, ketiga, lalu yang ke depan. Eh, Kami sudah mengikuti Engkau. Lalu apa yang akan kami peroleh? Ya kan, itu pertanyaan mereka. ya, Itu pertanyaan yang sangat manusiawi dan sangat normal diajukan oleh setiap orang yang turut ya Romo. serta di dalam karya pewartaan. Tuhan, saya ini sudah beri segala-galanya. Lalu saya nanti dapat apa? Memang benar saya nanti dapat apa. Walaupun Tuhan katakan bahwa hamba yang setia, ganjarannya adalah kerajaan Allah, kesempurnaan. Tapi wujud kerajaan Allah itu apa? Apa wujud Hmm, kerajaan Allah? Nah, ini yang selalu harus dalam proses. Nah, proses. Oke. Tuhan memberi kita jawaban itu sesuai dengan situasi yang kita jalani. Ya, ketika murid apa ini, Yohanes dan Yakobus datang minta itu tempat khusus Sisi dalam kanan di dalam kiri. sisi kiri, itu kan dia tidak Hmm, usir mereka. Dia bilang oke, tapi kamu bisa hmm, tidak minum cawan yang aku minum? Mereka bilang kami sanggup. Yesus katakan ya memang kamu akan minum. Tapi itu bukan soal perkara duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena itu urusan Tuhan. Maka yang hmm, manusia lakukan itu apa? Yang manusia lakukan itu adalah menjalankan spiritualitas hamba itu. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. hmm. Kami melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, bedakan baik-baik ya. Hamba dengan orang upahan itu dua yang berbeda. Berbeda. Oh, oke Hamba Romo. hamba itu milik sepenuhnya Tuhan dan dia loyal. Dia itu sudah kehendaknya itu kehendak tuannya itulah kehendak dia. Ya, Hmm. kegembiraan tuannya itulah kegembiraan dia. Ya, mentalitas hamba ini perlu dimiliki oleh anak. Oh, oke Romo. Mental Hamba hamba perlu dimiliki oleh anak atau dimiliki bukan oleh mental murid upahan Om. dan bukan Ya, orang oke. upahan. Ya. Ya. Nah, justru karena itu anak sulung ini sebetulnya dia bukan orang yang tidak baik, tapi yang ditampilkan Yesus itu sisi ini untuk mengingatkan bahwa setiap orang harus bergerak menuju kesempurnaan. Jangan berhenti di menuntut Bapa. Loh, saya ini Hmm, setia loh Bapak. Masa hadiah hmm, untuk saya tidak ada. Lalu Tuhan hmm, katakan, kamu jangan berhenti di situ. Melangkah lebih jauh, yakni apa yang saya miliki adalah milikmu. milikmu.
Nah, saya kenal satu pendeta besar gereja lain ya, bukan gereja Katolik, tapi saya sampai pada taraf mengagumi juga. Dia mengalami proses pemurnian pandangan dia dalam sebuah karya. Akhirnya sampai pada satu titik semboyannya adalah milik Tuhan adalah milikku, milikku adalah milik Tuhan. Dengan itu, kelekatan dia pada sesuatu yang menjadi urusan duniawi itu menjadi tidak lagi berarti. Maka di sini bukan soal upah yang kita peroleh, tapi apakah upah itu menjadi tujuan? Saya percaya tidak. Kita memperoleh upah sebagai seorang pewarta, jelas setiap orang hidup menurut apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi itu menjadi sebuah jalan untuk melangkah melewati itu. Ya, melangkah melewati itu. Yesus kan katakan begini, ya, kalau kamu hanya memberi salam kepada orang yang kamu kenal, Baru itu tidur apa 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 dari kelebihanmu? hmm? Ya, Nah, atau udah tidur. jika orang Hmm. meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Setiap murid Tuhan harus melangkah melewati standar manusiawi. Jangan berhenti dan puas dengan apa yang diberi oleh manusia. Kita ke poin yang kedua, yakni apa tadi Ibu? Yang poin yang kedua? Antara menurut saya itu bahwa anak bungsu itu mempunyai Oh ya, mentalitas mental coward ya. Nah, mental pengacau, pengacau, pengecut. pengacau ya, Nah, oke. bukan Bisa, mungkin ada bisa, yang melatih juga tak bisa bisa. tapi di Dia coward. dia pengecut, dia pengecut menghadapi konsekuensi sebagai anak. Maka dia memanipulasi keadaan itu dengan Oh, menempatkan oke. diri sebagai Ya, seorang orang upahan. upahan, Kelihatan paham. hebat toh? Waduh, saya ini Ya. anak saja tidak layak, lebih baik saya orang upahan saja. Bapak bilang, hei, kau mau lari dari tanggung jawab. Orang upahan itu punya hak terbatas, tanggung jawabnya terbatas. Engkau itu anak, karena kewajibanmu jauh lebih besar. Menjadi anak itu satu hal yang istimewa, tapi tanggung jawabnya juga istimewa. Ya, jadi kalau kita menyebut diri anak-anak Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita diberkati dan hidup mudah, berlimpah harta milik dan segala sesuatu. Tidak. Menjadi anak Tuhan itu berarti salib ada di bahu dan mengikuti jejak langkah Yesus Kristus. Ya, Iya, benar, betul banget. pada akhirnya yang pertama, bertobat dari semua dosa, membaharui diri. Apa yang dicari tadi Bu itu? Yang katakan bahwa pada titik sampai titik terakhir, mereka mengatakan bahwa itu kan perjalanan ya. Oh ya, Kita mungkin tentang tidak menjadi kudus tentang tentang penjahat itu dan tentang penjahat pada itu ya. saat terakhir Ya, sakaratul maut juga kita kaitan dengan itu apa Santa persis. Faustina bahwa kita mendoakan koronka untuk Ya, orang berdosa persis. bersakaratul maut. Nah. Ketika orang bertemu Yesus, penjahat yang bergantung di salib, ketika dia bertemu Yesus, dia menyadari bahwa dia sudah tidak berdaya lagi melawan takdir yang sekarang dia jalani, yakni disalibkan. Harapan dia satu-satunya ada pada Yesus ini. Dan itu dia katakan dengan jelas. Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Apakah dia orang pertama yang masuk surga? Jelas tidak. Karena Yesus sudah berbicara dengan Musa dan Elia pada penampakan Gunung Tabor. Ini dua orang yang suci, jelas mereka dalam kerajaan Allah. Tetapi penjahat itu adalah manusia pertama yang mengalami penebusan karena salib Kristus. Oh, manusia pertama. Ya, Oke, baik. yang mengalami Ya. penebusan karena salib Kristus. Baik. Yang mati. Ya. Yang hidup Oh. adalah perwira Romawi yang bertobat. Yang dia melihat Yesus mati lalu Oh. dia katakan, orang ini sungguh-sungguh anak Allah. Anak Allah. Bisa Begini. lihat, siapa yang menerima buah pertama salib? Bukan para murid. Bukan Ya, Maria Bunda justru Yesus. orang berdosa. Justru Justru orang orang berdosa dan berdosa. orang asing yang menganiaya Yesus. Mereka itu yang pertama mengalami keselamatan. Oh, luar biasa, luar Nah, biasa. Ya. jadi jalan Yesus itu jalan yang kadang-kadang misterius, tidak masuk akal, yang sangat membuat kita sakit, dan kadang-kadang itu menjengkelkan,
membuat kita juga bisa berputus asa. Tetapi kalau kita setia, lalu tetap bawa dalam refleksi, sekali waktu kita akan mencapai penerangan budi. Pada waktu itu baru kita katakan begini, oh syukur Tuhan bahwa saya tidak meninggalkan engkau. Apa yang terjadi sekian tahun lalu itu ternyata artinya di sini. Nah, mempertahankan kesetiaan ini yang seringkali tidak gampang. Ya, maka kalau Santa Faustina mengatakan berdoalah bagi orang yang sakratul maut dengan doa koronka, itu sebetulnya juga antara lain pembelajaran kesetiaan. Karena kita tidak pernah tahu jiwa siapa yang diselamatkan. Kita tidak pernah Betul. tahu Tuhan berbelas kasih kepada siapa karena kita berdoa koronka. Tapi kalau Ya. kita jalani terus, kemudian sekali waktu ada sebuah buah konkret di depan kita, pada waktu baru kita katakan, oh ternyata doa saya itu ada gunanya ya. Syukur kepada Tuhan. Iya. Kira-kira begitu Wow, ya luar Dokter Suani. biasa, luar biasa, indah sekali. Terima kasih banyak, Pastor. Baik. Makasih Bu Jauh, luar Bu biasa. Jauh, Terima kasih. Sama-sama Bu Suwani. Ya, Bu Jauh sudah 8:30 ya. 8:30 saya boleh tak satu dari saya Romo ya. Boleh silakan. Dok. Tuhan tuh mengampuni ya tuh ya Romo. Eh, Iya, tetapi untuk mendapatkan kerahiman Tuhan, ya, orang itu harus melakukan pertobatan sejati. Benar ya Romo? ya, Kemudian kalau di dalam BHSF itu harus juga melakukan perbuatan kasih. ya, Entah itu berdoa, entah itu ya, memberi, ya, ya Romo. ya. Apakah dengan melakukan itu semua baru mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Baik. Bagaimana Tuhan mengampuni itu sepenuhnya ada pada tangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Ya, Hmm, kita tidak pernah tahu dengan pasti apakah harus tobat dan karya dulu baru kita sempurna diampuni, hmm, atau tobat saja itu sudah bisa diampuni, hmm, atau karya saja itu sudah bisa diampuni. hmm, Yang jelas bahwa dua-dua perintah ini sama pentingnya. hmm, Tuhan itu sudah merupakan kebajikan iman. Tuhan memberi perintah kepada kita supaya bertobat dari dosa. hmm, Itu tidak ada tawar-tawarnya itu. Ya, kalau kalau seseorang bertobat dari dosa, dia untuk bagi dia itu pintu keselamatan itu terbuka. Tapi pada saat yang sama, Tuhan juga memberi perintah agar karunia yang diberikan Tuhan kepada umatnya itu harus menjadi berkat dalam pelayanan. Toh pada akhir hari ketika kita diadili oleh Yesus pada akhir zaman, yang dipakai standar itu apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka kamu itu ada di dalam kegelapan, api yang menyala-nyala. Nah, berarti bahwa karya konkret yang merupakan perwujudan cinta kita kepada Tuhan dalam diri sesama itu juga sama penting dengan prinsip-prinsip pertobatan. Bahkan kita boleh kaitkan itu satu sama lain. Satu bisa menjadi buah yang lain. Karena saya bertobat, maka saya mewujudkan tobat saya itu dengan pelayanan konkret. Dalam buku harian Santa Faustina, kita mengenal apa yang disebut sebagai karya-karya kerahiman. hmm. Melalui kata, Ya, melalui doa, dan melalui perbuatan. ya, Ini tidak mengganti kewajiban bertobat. hmm, Ya, pada saat yang sama, kewajiban bertobat itu tidak menggantikan karya pelayanan ini. Nah, kalau kita menjalankan itu serentak, dua-duanya berjalan, berarti kita secara serius mengimplementasi perintah Tuhan yang memberikan kita pemurnian dari aspek jiwa, yakni pertobatan, maupun aspek raga dalam pelayanan, hmm, sehingga berkat Tuhan itu dirasakan oleh manusia dari hidupnya di dunia sekarang ini. Tidak tunggu sampai nanti dia mati dulu. Maka kita menjadi instrumen bagi penyebaran cinta Tuhan.
Bagi saya secara pribadi, dua-dua ini bisa membawa rahmat pengampunan dari Tuhan. Nah, tetapi jelas bahwa dua perintah ini sama penting. Karena itu, jangan berandai-andai. Yang penting saya berkarya, baiklah. Soal tobat itu kapan-kapan. Lebih baik jangan begitu. Karena perintah tobat itu jelas sekali. Sementara itu, saya kan sudah bertobat. Untuk apa lagi saya harus pusing-pusing pikirkan pelayanan orang. Jangan lupa, perintah tentang pelayanan itu juga sangat jelas. Nah, kalau Tuhan memberi perintah, dari mana hak kita untuk mengatakan tidak? Ya. Oke? Kira-kira begitu. Iya, iya, Romo. Ya. Seperti orang Romawi yang tadi Romo cerita sama orang yang disalib. Dia kan nggak sempat berbuat baik, nggak Ya, sempat ngapa-ngapain, cuman tapi sekali aja dia bilang bertemu. gitu. Jadi bisa lihat bahwa sangat vital apa artinya bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus itu bisa mengubah sama sekali seseorang. Ya, Ya, oke. ya benar, benar Romo. Nah, bagi kita bertemu dengan Yesus itu di mana? Di mana-mana. Di Baca mana-mana. firman, adorasi, Ya, sakramen, terlibat dalam pelayanan. benar. Macam-macam cara. Yang penting bahwa kita mau mencari Yesus di sana, bukan cari nama, bukan Ya, cari posisi, benar, benar. bukan cari ketenaran dan sebagainya. Ya, Dia oke. benar Romo. Baik Bu Terima kasih, Jo, baik terima Romo karena kasih sudah ya. malam. Ya, Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruang virtual ini. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa berkat dari Romo. Silakan baik. Romo. Pertama sekali nanti bulan depan kita masih dalam Dives in Misericordia, tapi kita nanti akan berbicara tentang Bunda Kerahiman. Dan itu jelas kita akan bicara tentang Bunda Maria, ya. Dan itu akan terjadi nanti Kamis keempat dalam bulan Juni. Jadi sebentar kita langsung lihat memang tanggalnya supaya nanti kita jangan keliru. Bulan Juni kita akan mengadakannya itu pada tanggal 27 Juni. Kamis 27 Juni, Ya, minggu ya, terakhir Romo. ya minggu terakhir. Itu akan kita bicara tentang Maria Bunda Kerahiman. Baik, saya ucap terima kasih untuk teman-teman sekalian pada malam ini yang sudah menghadiri. Juga untuk semua teman yang sudah mendoakan saya pada hari-hari ini. Jelas itu merupakan berkat bagi saya. Mari kita berdoa menutupi acara kita dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami untuk selalu ada bersama Engkau dalam setiap derap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau membolehkan kami mengalami kasih karunia, pengampunan, dan bimbingan yang menguatkan kami untuk menjadi alat kerahiman-Mu bagi saudara-saudara kami. Maka tuntunlah kami untuk lebih serius mendalami kehendak-Mu dalam gerakan kerasulan kerahiman ilahi ini, seraya memohon agar oleh penyelenggaraan-Mu pula, Kau panggil banyak orang untuk turut serta dalam pelayanan kami, demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama Rohmu. berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman Terima sekalian. kasih, Romo. Terima Kasih, kasih Romo. untuk Aurelis, semua. terima kasih. Ya. Iya. Terima Ya, kasih Pak Jo, Romo terima kasih Oren, banyak. Terima Teman-teman kasih, nih Bu semua. Jo, Ya, Romo. Andi, Selamat Bu malam. Feli, semua tim. Terima kasih Pak Tandi, terima kasih banyak. banyak. Ya, salam Iya. kerahiman Ya, semua sekali ya. lagi. Oke. Ya, Romo. Sekali Pamit ya, lagi. Mo. Happy birthday, Yuk, Romo. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya. Selamat ulang tahun Romo, Sehat-sehat ya. sehat selalu. Terima kasih ya. Sehat Terima selalu, kasih. semakin Oke. semangat, semakin mendalam Ya, dalam yuk. pelayanannya. Oke, nanti saya sebarkan bahannya tadi di WA Group, boleh dipakai ya untuk keperluan masing-masing. Tuhan memberkati semua, selamat malam. Amin. Ya, Selamat Sama-sama. ya, malam. Terima Terima kasih, kasih. Romo. ya. Terima kasih Bu Yuk, Yau, Bapak Terima Abi, kasih, Bu Feli Terima teman-teman. kasih, semuanya. Romo. Ya, selamat. Terima yuk, kasih baik. Oke, Pak saya Dar. akhiri ya. Oke, Hmm. Tuhan berkati Ya semua Romo, ya. Ya. bye.